Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat ya. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Teman-teman pernahkah mendengar tentang ASEAN? Ya, ASEAN, Association of South Asian Nations, merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara di bidang ekonomi dan geopolitik. Jadi, cuma negara-negara Asia bagian Tenggara aja ya yang akan kita bahas tentang potensi sumber daya alam yang dimilikinya. Walaupun bertetangga, tapi negara-negara ASEAN memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda loh. Yuk check this out. Negara yang pertama adalah Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak sumber daya alam loh, mulai dari potensi alam yang indah, perairan yang bersih, dan tanah yang subur untuk menjadi tempat tinggal para tumbuhan. Dari bidang pertanian, yang menjadi unggulan adalah rempah-rempah, beras, teh, kopi, kelapa sawit, karet, tebu, dan masih banyak lagi. Tidak hanya unggul dalam bidang pertanian, kelautan dan perikanannya pun sangat kaya akan sumber daya alam. Dengan mayoritas wilayah 70% perairan, menyebabkan Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi banyak ikan-ikan dan hewan air lainnya. Lalu, dari sektor pertambangan pun Indonesia tidak mau kalah. Minyak bumi, gas alam, emas, timah, dan tembaga masih menjadi sumber daya alam dan sumber mata pencaharian bagi kebanyakan orang. Yuk beranjak ke negara tetangga dari sisi pulau Kalimantan, yaitu negara Malaysia. Malaysia merupakan negara yang masih serumpun sama kita loh. Hal ini dibuktikan dengan kondisi geografis yang hampir sama dan sumber daya alamnya pun hampir serupa dengan negara kita. Dari bidang pertanian, yang menjadi komoditas utama Malaysia adalah padi, karet, teh, dan kelapa sawit. Lalu dari bidang pertambangan, Malaysia mempunyai sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, timah, emas, dan bauksit. Selanjutnya, negara ASEAN yang ketiga yaitu Brunei Darussalam. Negara yang terletak di ujung Pulau Kalimantan ini memiliki sumber daya alam juga loh, yaitu pada sektor pertambangan yang memiliki minyak bumi dan gas alam. Tahukah kamu, Brunei mampu memproduksi 180.000 barel minyak setiap harinya loh, hingga dibangun monumen Billion Barrel di Pantai Seria untuk memperingati jumlah 1 miliar ton minyak yang telah diproduksi negara ini. Tidak hanya sektor pertambangan saja yang menghasilkan, dari sektor pertanian pun Brunei Darussalam memiliki sumber daya alam berupa kelapa, kelapa sawit, dan karet. Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN loh, dengan luas negara sekitar 720 km persegi atau kira-kira seluas kota Jakarta, menjadikan Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara-negara lainnya. Namun, dengan kondisi geografis negara yang strategis, yaitu di selatan Semenanjung Malaka, menjadikan negara Singapura menjadi maju karena pelayaran internasionalnya. Negara yang kelima adalah Kamboja. Tahukah kamu, bendera negara Kamboja merupakan
satu-satunya bendera di dunia yang ada gambar gedungnya loh, yaitu bentuk bangunan Angkor. Kamboja memiliki sumber daya alam yang hampir sama dengan negara tetangganya, yaitu pada bidang pertanian yang memiliki karet, beras, kayu, hingga ubi-ubian. Sektor pertambangan negara Kamboja ini pun cukup banyak, yaitu memiliki gas alam, minyak bumi, dan batu permata, yaitu berupa safir dan rubi. Belum mulai pusing kan? Masih ada negara lain loh yang masuk ke dalam negara ASEAN. Yuk kita lanjutkan. Selanjutnya, negara yang keenam adalah Laos. Walau negara ini tidak memiliki laut, namun punya sumber daya alam yang sangat dimanfaatkan dengan sangat baik. Negara ini merupakan negara satu-satunya di ASEAN yang memberikan listrik secara gratis. Wah, hebat ya. Pasokan listrik yang amat sangat besar ini berasal dari pendaman danau besar di Luang Prabang, Laos. Tidak hanya memiliki listrik yang banyak, negara Laos juga menghasilkan kayu jati dan cendana loh. Negara yang ketujuh adalah negara Myanmar. Negara Myanmar merupakan negara yang kaya akan sumber daya tambangnya, yaitu berupa tembaga, emas, timah, seng, perak, batu permata, gas alam, dan nikel. Tidak hanya pertambangan, sektor pertanian Myanmar juga banyak loh, antara lain beras, kacang-kacangan, dan karet. Negara yang selanjutnya akan kita bahas adalah Filipina. Filipina merupakan negara kepulauan yang dekat dengan Samudra Pasifik. Tahukah kamu, Filipina merupakan negara yang memiliki potensi sumber daya alam pertanian berupa padi, jagung, gula, kopra, buah-buahan, dan serat Manila. Tidak hanya sumber daya pertanian saja, Filipina juga mempunyai sumber daya pertambangan loh, meliputi tembaga, emas, perak, biji besi, dan keramik. Thailand. Thailand merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang terkenal dengan keindahan pantainya. Namun, tahukah kamu, selain punya pantai yang indah, Thailand juga terkenal dengan hasil pertaniannya loh. Negara Thailand mampu menghasilkan pertanian berupa beras, jagung, tebu, ubi-ubian, karet, cengkeh, kayu jati, hingga kayu besi. Tidak hanya itu, Thailand juga punya pertambangan timah, tembaga, minyak bumi, gas alam, biji besi, emas, timbal, dan wolfram. Nah, negara yang terakhir menjadi anggota ASEAN adalah Vietnam. Vietnam merupakan negara unik yang memiliki bentuk seperti huruf S. Selain bentuk negaranya yang unik, Vietnam memiliki sumber daya alam yang menjadi ikon, yaitu Teluk Ha Long. Teluk Ha Long ini merupakan 7 dari keajaiban dunia menurut versi New Seven Wonders Foundation. Di bidang pertanian, Vietnam punya sumber daya yang berupa beras, karet, kopi, kedelai, dan teh. Hampir sama dengan negara-negara tetangga. Di bidang pertambangan, Vietnam juga menghasilkan minyak bumi dan batu bara. Wah, ternyata unik-unik ya potensi sumber daya alam di setiap negara di ASEAN. Semuanya mempunyai kekhasan masing-masing.
Ada negara yang punya pertambangan batu permata hingga terkenal dengan bentuk negaranya yang unik. Kamu mau mempelajari negara lain selain di ASEAN? Nah, anak-anak, selesai sudah materi tentang potensi sumber daya alam negara-negara ASEAN. Semoga kalian paham ya. Sampai bertemu lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.